Saatnya Anda ikuti acara Kentongan dengan topik curah hujan tinggi, waspada banjir di Kelurahan Tambun. Langsung dari kantor Kelurahan Tambun, Kabupaten Toli-Toli. Selamat mengikuti. Waktunya Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa dari Toli-Toli dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana bersama saya Jasmine. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini di Dialog Kentongan kita akan membahas topik tentang curah hujan tinggi waspada banjir di Kelurahan Tambun, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Kelurahan Tambun juga merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat potensi bencana banjir yang tinggi setiap tahunnya, sehingga ini perlu mendapat perhatian serius bagi masyarakat dan juga pemerintah Kelurahan Tambun. Nah, untuk membahas topik curah hujan tinggi, masyarakat yang ada di Kelurahan Tambun harus waspada. Kita juga sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama saya sapa Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli, Insinyur Abdullah Haruna SPT. Assalamualaikum Pak Abdullah, boleh dipakai mic-nya? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Baik, kemudian juga ada Pak Zulkifli STP, PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga ada Sudaryono selaku Lurah Kelurahan Tambun Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar sambil kita diskusikan mengenai potensi bencana banjir di wilayah Kelurahan Tambun, kita juga nanti akan mendengarkan seperti apa tanggapan dan pendapat dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Tambun. Ada Pak Rusdian Lantihu selaku tokoh masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kita bersama bahwa BMKG sebelumnya telah mengumumkan jadwal kedatangan La Nina, di mana La Nina itu akan memicu tingginya intensitas hujan di Indonesia. Salah satu provinsi yang diprediksi akan terjadi La Nina adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu Toli-Toli beberapa pekan terakhir ini intensitas hujannya itu cukup tinggi. Tentu saja ini bisa memicu terjadinya banjir. Dan saat ini dalam program Dialog Kentongan yang kami siarkan langsung dari kantor Kelurahan Tambun, kita akan membahas topik curah hujan tinggi waspada banjir di Kelurahan Tambun. Baik, yang pertama saya ke Pak Lurah yang punya wilayah Kelurahan Tambun ini. Ya, Pak Lurah, kita tahu bersama Kelurahan Tambun ini salah satu wilayah yang rawan sekali banjir di Toli-Toli. Bisa digambarkan terlebih dahulu nih Pak Lurah, seperti apa kondisi Kelurahan Tambun sehingga sering menjadi langganan banjir ketika intensitas hujan tinggi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pada intinya Kelurahan Tambun yang namanya kalau sudah intensitas hujan mungkin kalau sudah mungkin 1-2 hari, maka masyarakat yang ada di Kelurahan Tambun ini sudah mulai yang namanya ada waspada. Ya, kenapa? Menjaga kemungkinan, karena memang wilayah Kelurahan Tambun ini itu berdekatan langsung berbatasan dengan sungai yang ada di bagian timur, yaitu dalam hal ini Desa Buntuna. Itu manakala sudah banjir mungkin melanda atau intensitas hujan yang ada di hulu sungai, dalam hal ini bagian Mai sana, itu mungkin berhari-hari turun, maka Kelurahan Tambun ini menjadi langganan banjir, ya, karena meluapnya air sungai yang ada di wilayah Kelurahan Tambun. Ya. Pak Lurah, tadi sebelumnya Anda jelaskan bahwa ada salah satu titik yang menjadi langganan banjir di wilayah Kelurahan Tambun, yaitu di Buntuna. Nah,
penanganan apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi banjir di titik tersebut? Ya. Dalam hal ini kami dari Kelurahan Tambun untuk menangani yang namanya banjir ini sebenarnya ya, salah satunya itu bagaimana mengantisipasi, mengajak kepada masyarakat, yaitu bagaimana kita dalam hal ini yaitu jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian bagaimana kita jaga sungai ini agar bisa tidak tercemar kemudian yang akibatnya nanti ya terjadinya banjir atau meluapnya air sampai di Kelurahan Tambun. Ya, boleh tahu juga ini Pak, biasanya kalau terjadi banjir potensinya itu apakah terdampak menyeluruh atau beberapa titik saja Pak Lurah? Iya, dalam hal ini untuk manakala terjadinya banjir, titik yang terutama yang terkena dampak sekali itu di bagian RW 1 sini, terutama di bagian sini, yaitu yang mana sampai banjir ini sampai mata kaki kurang lebih 1,5 meter. Iya, mana itu masuk di pemukiman masyarakat. Ya, baik Pak Lurah, untuk infrastruktur yang dibutuhkan dalam penanganan banjir di Toli-Toli apa saja? Karena salah satu penyebab banjir kan itu adalah pendangkalan sungai, dan Kelurahan Tambun ini memiliki beberapa aliran sungai yang sering meluap. Nah, bagaimana? Apa saja yang dibutuhkan saat penanganannya? Ya, jadi dalam hal ini untuk Kelurahan Tambun ini biasanya ini kan mengakibatkan banjir ini, yaitu adanya pendangkalan sungai, sehingga air itu kapasitas air meninggi, airnya melewati dari batas sempadan bibir sungai. Ya. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, itulah sekilas mengenai gambaran bencana banjir yang seperti pengalaman beberapa saat yang lalu terjadi di wilayah Kelurahan Tambun sudah dijelaskan oleh Kepala Lurahan Tambun. Dan baik, untuk lebih lanjut membahas diskusi kita saat ini, coba kita sinkronkan juga dengan BPBD sendiri, karena BPBD sendiri kita ketahui juga merupakan gawai manakala terjadi bencana di wilayah Kabupaten Toli-Toli termasuk di Kelurahan Tambun ini. Ya, saya ke Kepala BPBD Pak Abdullah Haruna. Ya, Pak Abdullah, bagaimana sebenarnya gambaran potensi banjir di Kelurahan Tambun dan faktor resikonya itu seperti apa, utamanya di tengah curah hujan yang tinggi saat ini Pak? Bisa dijelaskan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi terhormat Pak Lurah Tambun, Bapak Sudianto, tokoh masyarakat di Kelurahan Tambun, dan seluruh pemirsa RRI yang kami hormati. Jadi melihat kondisi perubahan cuaca dari El Nino ke El Nina ini memang sangat luar biasa Pak. Jadi berdasarkan hasil pantauan kita bersama teman-teman BMKG, ini diperkirakan untuk daerah Sulawesi Tengah ini sampai dengan akhir bulan Juli Pak. Ini kita harus memang waspada sampai di akhir bulan Juli. Untuk saya sebelum masuk ke tentang persoalan Tambun, kita lu bahas tentang sebenarnya apa sudah bencana. Bencana ini kan memang kita ketahui bersama bahwa bagaimana suatu peristiwa yang menyebabkan kehidupan masyarakat itu terganggu, itu intinya. Jadi bencana ini sebenarnya terbagi 3 Pak, bukan hanya banjir saja. Bencana alam, bencana itu terjadi bencana disebabkan oleh alam, salah satunya di banjir. Bencana disebabkan oleh non alam, ada juga disebabkan oleh manusia sendiri. Nah, yang kita bahas pada hari ini berarti bencana alam yang disebabkan oleh banjir. Sebenarnya masih banyak bencana-bencana yang lainnya. Untuk daerah Tambun memang salah satu daerah yang sangat potensi terjadi musibah banjir Pak. Dari beberapa tahun-tahun kemarin hasil tinjauan kita bahwa daerah aliran sungai Tambun Buntuna ini sangat luar biasa terjadi penangkalannya. Namun dari beberapa 2 tahun terakhir ini memang sudah terjadi pengurangan disebabkan karena sudah pernah terjadi dilakukan pengerukan Pak ya, berapa tahun lalu. Memang sih daerah Tambun ini memang dulu buangan air itu sangat banyak Pak, terutama
dulu kita saksikan sendiri bahwa daerah ke arah pinggir pantai Tambun ini belum ada penimbunan. Sekarang itu sudah banyak lagi dilakukan penimbunan masyarakat karena perkembangan zaman. Itu yang pertama menyebabkan daerah Tambun ini agak menjadi rawan. Kedua, kami juga dengan teman-teman sudah berkali turun ke Buntuna sampai Dadakitan. Memang persoalan material di atas itu harus kita, pengambilan material daerah sungai Dadakitan juga agak berbahaya. Di daerah Buntuna ini Pak, ini kebanyakan itu saluran-saluran daerah Buntuna ini yang tidak berpotensi lagi. Contoh, banyaknya saluran yang sudah tertutup di daerah-daerah Buntuna itu, sehingga air itu keluar ke daerah Tambun. Seharusnya ini yang menjadi perhatian masyarakat. Sekiranya masyarakat bisa memperhatikan saluran-saluran, tidak menaruh material di daerah drainase. Ketiga, ini persoalan ini berkembangnya Tambun. Contoh, Tambun ini dulu tidak ada penjual-penjual di pinggiran jalan. Sekarang ini sudah berkembang dengan banyaknya penjual. Ini mengakibatkan sampah-sampah yang menumpuk. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah Tambun, bahwa menghimbau kepada masyarakat penjual di pinggir jalan Tambun itu tidak membuang sampahnya di aliran drainase. Mungkin itu untuk sementara Pak Jasmin. Terima kasih. Baik Pak Abdullah, luar biasa seperti apa yang Anda jelaskan tadi. Tentu setiap terjadi atau wilayah yang memiliki potensi bencana di Kabupaten Toli-Toli ini termasuk di wilayah Kelurahan Buntuna. Nah, tentu saja setiap BPBD turun ke lapangan pasti memiliki data ini Pak Abdullah ya. Nah, kita juga kepengen tahu ini untuk data sendiri atau pengalaman yang ada, kondisi seperti apa yang perlu diwaspadai oleh warga Tambun dalam hal mitigasi bencana banjir, karena ini mitigasi juga sangat penting ya. Silakan Pak Abdullah. Ya, memang dalam kondisi ini terutama yang harus kita lakukan adalah mitigasi bencana. Pertama, sebelum kita melakukan secara fisiknya, saya menghimbau kepada masyarakat secara non fisik. Pertama, jaga kesehatan. Kedua, sediakan obat-obatan yang berada di rumah. Ketiga, mempersiapkan makanan pokok yang ada di rumah. Itu yang terutama. Untuk secara fisiknya, mungkin kami menghimbau kepada masyarakat. Kami juga sudah melakukan survei. Memang pertama itu yang disampaikan Pak Lurah, sampah itu jangan dibuang sembarangan. Kedua, kita akan koordinasi dengan teman-teman PUPR. Persoalan dua hal. Yang pertama, persoalan drainase. Drainase daerah Buntuna itu sangat-sangat tidak potensi bagi kami karena sangat kecil. Ditambah lagi dengan pembangunan daerah Buntuna ini sangat luar biasa. Banyak bangunan bermuara sehingga material itu tertumpuk di depan rumah mereka sehingga menimbun daerah drainase. Ketiga, persoalan bangunan-bangunan di sepadan sungai. Minta tolong pada teman-teman di mana aliran sungai, tolong Pak Lurah jangan mengeluarkan izin pendirian bangunannya kalau mereka itu mendirikan bangunan di atas drainase ataupun di atas sungai. Mungkin itu Pak Jasmin. Ya. Tadi juga Bapak sampaikan, banjir ini kan tidak hanya disebabkan oleh kondisi alam, namun bisa juga dipicu oleh ulah manusia. Nah, spesifik untuk wilayah Tambun ini Pak, faktor paling dominan apakah faktor alam atau perilaku manusia saja yang kurang ramah terhadap lingkungan yang membuang sampah sembarang Pak? Iya, memang bencana alam ini memang terbagi tiga. Bencana itu terbagi tiga: bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Bencana yang disebabkan non alam ini adalah bukan bencana alam, bukan juga disebabkan oleh manusia. Bapak tadi kan soal bencana disebabkan oleh manusia. Tadi saya sudah bahas dengan Pak Lurah. Salah satunya itu bagaimana tingkat keamanan dalam masyarakat. Itu bencana juga Pak. Misalnya contoh daerah Buntuna sama desa Tambun terjadi bentrok, itu salah satu bencana juga. Contoh tadi salah satu kita anggap itu disebabkan oleh manusia, narkoba juga kita bisa anggapkan sebagai bencana karena sudah merusak perilaku masyarakat. Mungkin kita Pak Jasmin. Ya, memang untuk mengurai persoalan-persoalan berkaitan dengan potensi banjir dan bencana banjir yang biasanya melanda wilayah Kelurahan Tambun tidak akan pernah habisnya tanpa ada edukasi bersama baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Ya, saya ke Pak Zulkifli masih dari BPBD, mungkin bisa ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan
mengantisipasi bencana banjir biar tidak terulang kembali di wilayah Kelurahan Tambun ini? Silakan Pak Zulkifli. Ya, terima kasih Pak. Saya sebenarnya yang mau disampaikan ini semua sudah disampaikan oleh Pak Kalak. Jadi saya hanya menambahkan saya sedikit terkait bencana di Kelurahan Tambun. Bapak pertanyakan dominan di bencana alam atau manusianya. Sebenarnya tidak bisa dibandingkan seperti itu Pak, antara bencana alam dengan, karena kalaupun bencana alamnya masyarakatnya sudah sadar kalau toh memang yang maha kuasa ini mau menurunkan, ya, kita kembali ke ini lagi kan, Tuhan yang Maha Esa. Jadi cuma kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia hanya bisa mengantisipasi dengan mengedukasi. Kami juga dari BPBD melalui bidang mitigasi dan kesiapsiagaan sudah turun ke masyarakat. Cuma mungkin Tambun ini Pak mungkin belum terbentuk masyarakat ini, kelompok masyarakat peduli bencananya, sehingga sebenarnya dengan adanya KMPB ini diharapkan ada kemandirian di masyarakat. Di beberapa desa itu sudah ada KMPB dan sudah terbentuk desa tangguh bencana, sehingga masyarakat lebih mandiri untuk mempersiapkan atau memitigasi sendiri untuk pada saat keadaan-keadaan darurat bencana. Ya, Pak Zulkifli bisa ditambahkan mungkin sedikit. Memang apakah wilayah Kelurahan Baru Kabupaten Toli ini menjadi zona merah yang masuk dalam potensi bencana banjir yang menjadi langganan di Toli Pak Zulkifli? Kelurahan Tambun maksudnya Pak? Ya. Ya, kalau untuk Kabupaten Toli Pak, Baulan sebenarnya masuk zona merah semua Pak. Cuma ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita mau lihat petarawan bencananya itu ada yang merah, ada yang agak kuning, ada yang. Untuk Baulan sebenarnya masuk semua Pak, karena memang di Baulan ini ada beberapa aliran sungai yang besar. Memang ada beberapa kendala kita dalam penanganan karena memang masalah kewenangan sungai ini juga Pak. Kita ketahui bersama kewenangan sungai ini kan mulai dari Lambunu sampai Buol itu berada di BWS 3 Sulawesi, sehingga kadang teman-teman dari PUPR untuk melakukan operasi pemeliharaan kan lagi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kemarin beberapa pertanyaan, kenapa tidak ada pengerukan lagi, kenapa tidak ada ini, tidak ada lagi ya. Sekarang itu yang bisa mengerjakan hanya BWS 3, terus BPBD sendiri dengan syarat pasca bencana, setelah ada bencana. Sehingga memang kalau kita untuk memitigasi dari BPBD itu ya hanya melalui sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Baik, itu. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita juga sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana upaya dan usaha baik pemerintah Kelurahan Tambun maupun pihak BPBD Kabupaten Toli sendiri untuk melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi bencana banjir biar tidak terulang kembali, khususnya di wilayah Kelurahan Tambun. Dan saat ini kita juga kepengen mendengar seperti apa tanggapan dan juga aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Tambun ini. Kebetulan saat ini kita juga sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Tambun ini, Pak Rusdian. Ya, Pak Rusdian, kalau menurut Anda sebagai tokoh masyarakat yang sudah lama bermukim di Kelurahan Tambun, bagaimana pengalaman Bapak terkait musibah banjir ini? Paling parah seperti apa gambarannya? Dan mungkin ada masukan juga kepada pemerintah kelurahan dan kepala BPBD Toli. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya juga dengan bencana alam yang selalu kita alami di Kelurahan Tambun ini, khususnya di RW 1, 2, dan 3. Namun yang lebih parahnya kadang-kadang di di lingkungan 1. Untuk itu kami sangat juga bersyukur sekali kepada Pak Lurah dan Kepala BPBD Kabupaten Toli yang mana kurang lebih 4 tahun terakhir ini di Kelurahan Tambun walaupun curah hujan sangat tinggi, namun dengan kepeduliannya Pak Lurah kurang lebih 2 kali dalam 1 bulan melaksanakan kerja bakti dalam hal ini pembersihan drainase dan saluran-saluran air yang lain, sekaligus pembersihan sampah-sampah yang ada di bahu-bahu jalan. Untuk itu kami yang
sangat mengharapkan kepada pemerintah yang terkait bahwa mungkin khususnya di Kelurahan Tambun ini kami mohon penambahan drainase Pak, khususnya di lorong-lorong, karena drainase yang ada hanya di bagian jalan poros, di lorong-lorong, jadi air-air yang dari sungai kadang-kadang meluap Pak hanya tertampung di bagian depan, namun ke belakang-belakang lorong itu tidak ada drainase. Iya. Nah, jadi harapan kami sekali lagi Pak kepada pemerintah yang terkait, kami hanya minta bantuan bahwa mungkin dibuatkan drainase yang cukup di Kelurahan Tambun. Pembuatan drainase khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat agar bencana itu bisa diminimalisir. Nah, untuk kebutuhan lainnya selain drainase, seperti yang disampaikan juga oleh Sekretaris BPBD Pak Zulkifli, bahwa perlu ada kemandirian dari masyarakat dalam membentuk masyarakat tanggap bencana. Selain drainase, apa saja yang Anda butuhkan atau masyarakat butuhkan lagi selain drainase? Iya. Jadi untuk masyarakat yang sekarang ini Pak kadang-kadang menyampaikan kepada kami selaku tokoh masyarakat untuk menindaklanjuti ke pemerintah. Dalam hal ini kalau ada curah hujan yang tinggi, kadang-kadang mereka itu yang belum memiliki, maksudnya yang belum memiliki MCK, kadang-kadang mereka takut jangan sampai ada penyakit-penyakit yang timbul Pak dengan adanya genangan-genangan air akibat curahan hujan yang lebih tinggi ini. Ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih banyak hal yang ingin kita bahas berkaitan dengan curah hujan tinggi, waspada bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Tambun ini. Namun setelah yang satu ini kita akan kembali lagi bersama dengan pembahasan berikutnya dengan narasumber yang ada di Dialog Kentongan saat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu? Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak. Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita. Bahaya apa toh, Mbak? Ya ndak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya. Wah, Mbak ini banyak aturan. Loh ya toh, tahu akibatnya. Terima kasih pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana Pro 1 RRI Toli Toli. Masih bersama saya Jasmine. Dan pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kita masih membahas tentang curah hujan yang tinggi, waspada warga kelurahan di Tambun. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Kepala BPBD Kabupaten Toli Toli, Insinyur Abdullah Haruna SPT, dan juga PLT atau Sekretaris BPBD Kabupaten Toli Toli, Pak Zulkifli, kemudian juga tokoh masyarakat, Pak Rusdin, kemudian juga pemimpin wilayah Kelurahan Tambun. Ya, baik, selanjutnya saya kembali ke Pak Lurah ya. Pak Lurah, tadi kita sudah begitu sedikit mendengarkan dan juga membahas terkait potensi banjir di Kelurahan Tambun, dan memang banyak yang menjadi pemicunya ini Pak Lurah. Tadi bahkan disampaikan juga oleh Kepala BPBD soal kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, dan masyarakat juga itu berharap ada perbaikan drainase dalam mencegah banjir. Nah, bagaimana komentar Pak Lurah terkait hal tersebut? Silakan Pak Lurah. Terima kasih Pak Jasmine. Jadi alhamdulillah untuk drainase yang ada di Kelurahan Tambun ini itu masih memang sangat kurang. Ya, kenapa? Drainase yang ada ini tidak mencukupi. Bila mana ada datanya banjir yang melanda Kelurahan Tambun, maka pasti ini drainase yang ada ini tidak bisa menyerap air. Ya, disebabkan
yaitu ada beberapa faktor, terutama kesadaran masyarakat itu yang masih kurang. Tapi alhamdulillah kami dari pemerintah Kelurahan Tambun tetap menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat itu ya senantiasa tetap menjaga, sebagai katakan tadi, yaitu menjaga kebersihan, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, terutama di selokan-selokan yang ada, karena ini yang namanya memicu satu banjir. Ya, saya kira itu saja. Terutama drainase ini masih sangat kurang, sebagaimana disampaikan tadi tokoh masyarakat, karena memang ya drainase ini terbatas, terutama anggaran yang ada di Kelurahan Tambun ini itu sangat tidak mencukupi, karena anggaran yang diberikan kepada Kelurahan Tambun untuk membangun satu drainase ini yang memerlukan biaya yang besar. Kecuali bagaimana ada campur tangan dari dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini BPBD, mungkin ya bisa memikirkanlah bagaimana supaya drainase di Kelurahan Tambun ini bisa tercukupi, supaya ketika banjir datang ya bisa air yang ada bisa teralir dengan bagus. Saya kira itu saja, Pak Lurah. Tapi kalau dari segi anggaran kita kalau melihat ya, kalau di desa kan itu ada dana desa. Nah, bagaimana kalau di kelurahan sendiri? Apakah juga ada dana yang bisa disisipkan untuk pembangunan drainase seperti permintaan tokoh masyarakat tadi? Jadi terima kasih Pak Jasmin. Ya, untuk kita ini kan ya, kalau untuk desa dengan kelurahan ini kan beda. Kalau desa itu kan mempunyai anggaran kurang lebih ya 1 miliar lebih. Tapi kalau untuk kita kelurahan ini sudah 2 tahun ini diberikan oleh pemerintah itu kurang lebih 200 juta. Ya, itu pun untuk mungkin untuk drainase. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kami sisihkan untuk pembangunan drainase di wilayah RW 6. Mungkin kita sudah pelaksananya, mungkin tahap kedua ini saya sudah dari pemerintah Kelurahan Tambun sudah mengalokasikan sesuai dengan juknisnya yang ada, bahwa dana kelurahan yang diberikan ke pemerintah kepada Kelurahan Tambun itu kurang lebih 200 juta lebih. Itu pun masih banyak ya, tidak sepenuhnya kami gunakan untuk drainasi. Mungkin ada pemberdayaan, kemudian ada pembangunan lainnya, rabat beton, penimbunan dan sebagainya. Artinya ada anggaran kelurahan yang juga bisa disisipkan walaupun tidak besar, begitu ya Pak Lurah? Iya. Hanya itu saja Pak. Anggaran yang ada itu hanya itu saja kami bagi-bagi. Itu pun tidak semuanya ke RW itu dapat anggaran yang itu. Ya, yang mungkin untuk tahun ini kami fokuskan untuk di RW 6. Karena memang di RW 6 itu juga ya, ketika banjir datang itu rumah masyarakat itu bisa dimasuki oleh air. Baik. Iya. Bagaimana kalau dengan saran dari Sekretaris BPBD Pak Zulkifli tadi, Pak Lurah, mengenai pembentukan masyarakat tanggap bencana? Nah, apakah untuk wilayah Tambun sudah ada sehingga ketika ada bencana masyarakat itu lebih siap? Iya. Jadi untuk disampaikan tadi, untuk di Kelurahan Tambun ini belum terbentuk yang namanya itu, baru yang namanya KIM, itu kelompok informasi masyarakat. Ini yang ada di Kelurahan Tambun baru terbentuk. Untuk masalah penanganan bencana memang sudah disampaikan, pernah disosialisasikan, tapi sampai saat ini Kelurahan Tambun belum membentuk. Ya, itu saja Pak Jasmin. Ya, saya ke Pak Abdullah selaku Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli. Mungkin juga Pak Abdullah sudah mendengarkan apa yang dikeluhkan, disampaikan begitu oleh tokoh masyarakat maupun Lurah Tambun. Dan yang paling dibutuhkan itu dalam mencegah banjir di Kelurahan Tambun adalah pembangunan drainase ini Pak. Bagaimana pihak BPBD mendorong agar pembangunan infrastruktur dalam mencegah banjir ini bisa terrealisasi khususnya di wilayah Kelurahan Tambun Pak? Ya, terima kasih Pak Jasmin. Pertama saya menjelaskan soal tupoksinya daripada Pak tokoh masyarakat Pak Rusdianto. Jadi memang sebetulnya kami berkeinginan kami menangani soal drainase, tapi ini ada tupoksi sendiri berada di PUPR, tapi tidak menutup kemungkinan kami jujur saja kami sudah sering berkoordinasi dengan teman-teman PUPR, dengan teman-teman DLH, termasuk teman-teman dan Lanal Polres, dengan teman-teman dari LSM, itu kita semua koordinasi Pak untuk pemerhati lingkungan. Memang sebetulnya kita tidak bisa juga
menyalahkan masyarakat, tidak bisa menyalahkan pemerintah. Intinya semua kita harus berkolaborasi, di mana salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Zulkifli bahwa kita sementara membentuk seluruh desa dan kelurahan tentang destana, tentang tanggap bencana. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang nanti akan kita bentuk. Kedua, kita juga di BPBD sekarang menerapkan piket 1x24 jam, Pak. Jadi kalau ada apa-apa, kami siap menerima apa yang terjadi di lapangan, segera laporkan ke kita. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Abdullah, kita kepengen mendengar ini seperti apa kolaborasi dan kerjasama yang ingin dibangun atau perlu dibangun antara pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD dan masyarakat di Kelurahan Tambun. Karena kabarnya dulu banjir itu tidak terjadi di Kelurahan Tambun, Pak, karena ada program pelurusan sungai. Nah, untuk program seperti ini apakah juga menjadi pembahasan antara pihak BPBD dan PUPR dalam hal mitigasi bencana banjir khususnya di wilayah Tambun ini, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Memang kita ini baru menjabat baru berapa bulan, 4 bulan masuk menjabat. Kita ini tidak menyampaikan bahwa kita antara baru menjabat kita tidak bisa bekerja. Tetapi tidak semua wilayah ini, karena ini wilayah Toli cukup luas, Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke 20 titik rawan bencana yang kita ajukan ke BNPB provinsi dan BNPB pusat. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat kita akan mengajukan seluruh titik rawan bencana, baik di seluruh kecamatan yang berada 20 titik. Ini tidak lepas dari koordinasi antara teman-teman PUPR, teman-teman DLH, teman-teman di kelurahan dan desa, karena kami juga mengajukan titik rawan bencana berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi ini perlu diketahui juga, BPBD ini bekerja berdasarkan laporan-laporan yang diberikan oleh kepala desa, masyarakat, dan kelurahan. Karena tidak semuanya kita mampu jangkau, tapi kita butuh bantuan teman-teman di desa dan kelurahan, teman-teman kecamatan, teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari Kodim, dan lain-lain. Bersinergi artinya, bersinergi. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Zulkifli mungkin bisa menambahkan mengenai kolaborasi dan kerjasama seperti apa yang perlu dibangun ini. Iya, saya kira sangat penting kedudukannya itu kolaborasi dan dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Karena begini, Pak, di beberapa titik kejadian bencana banjir misalnya, ada masyarakat yang menyampaikan kenapa ini dari penanggulangan bencana biar datang balia tidak ada. Nah, itu. Padahal sebenarnya seperti Pak Kalak sampaikan tadi, kita butuh informasi dari masyarakat, dari kepala desa, dari lurah. Karena dengan personil dan peralatannya kita yang terbatas, sangat-sangat tidak mungkin untuk mencakupi seluruh wilayah di Kabupaten Toli-Toli. Makanya saya sampaikan tadi, dengan terbentuknya kelompok masyarakat peduli bencana, tentu saja kita bisa bertindak lebih cepat dan lebih tepat, dan insya Allah mungkin bisa lebih meminimalisir korban bencana kalau memang laporan itu cepat. Kalau misalnya di suatu daerah atau suatu desa tidak ada KMPB dan masyarakatnya juga tidak peduli, cuek saja, pemerintah desanya juga cuek saja, ya kita juga biasanya biasanya tahunya dari media sosial ya, tahu dari ini. Sementara kita juga butuhkan data cepat dan laporan cepat sehingga kita bisa melakukan penanganan dan penanggulangan dengan cepat dan tepat. Saya kira itu, Pak. Baik, pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, ternyata selama ini ada yang perlu mendapat perhatian serius ya untuk meminimalisir potensi bencana banjir biar tidak terjadi di wilayah Kelurahan Tambun, yaitu perlunya membangun kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Nah, saya ke tokoh masyarakat. Tadi sudah begitu banyak dijelaskan baik Pak Abdullah dan juga Pak Zulkifli dari pihak BPBD Kabupaten Toli-Toli. Ternyata mereka selalu ingin berupaya untuk membangun kerjasama sekaligus melakukan usaha untuk mengantisipasi bencana banjir. Namun masyarakatnya juga kurang aktif untuk memberikan laporan, baik data dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Rusdin menyikapi bahwa anggaran yang minim ini menjadi penyebab drainase misalnya di Tambun belum bisa maksimal dibangun? Kalau dulu kan ada konsep gotong royong
di tengah masyarakat, sehingga pembangunan itu tidak hanya fokus pada program pemerintah, namun secara gotong royong masyarakat itu melibatkan diri. Nah, bagaimana konsep gotong royong yang dibangun selama ini? Silakan Pak Rusdin. Ya, makasih Bung Jasmin. Menurut pemantauan saya, masalah masyarakat yang seperti apa yang sampaikan dulu tadi ke Bapak Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli, bahwa kepedulian masyarakat di Kelurahan Tambun memang Pak, kadang-kadang mereka hanya melapor saja ke RT RW, namun RT RW-nya juga yang ada di masing-masing RW itu kurang tidak menindaklanjuti Pak ke pemerintah kelurahan khususnya. Dan untuk masyarakat yang khususnya yang bagian-bagian belakang Pak di masing-masing RW itu kadang-kadang tidak ada kesadaran diri untuk menyikapi masalah banjir ini. Jadi RT RW juga menyambung lidah untuk menyampaikan ke kelurahan hanya sebatas menyampaikan begitu saja Pak. Tentu ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kelurahan Tambun ya Pak, untuk bagaimana bisa mengintensifkan lagi laporan-laporan masyarakat berkaitan dengan ini. Tapi Pak Rusdin, bagaimana upaya dalam menguatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat agar persoalan banjir di Tambun ini bisa dicarikan solusi secara bersama begitu Pak? Iya. Jadi begini Pak Bung Jasmin, ada kurang lebih 4 tahun terakhir ini kami biasa menyampaikan usulan di Musrembang khususnya Pak, bahwa mungkin bisa diadakan pembuatan tanggul sungai untuk menghambat tingginya air supaya tidak mengakibatkan banjir, khususnya di RW 1, 2, dan 3 ini menjadi sasaran banjir Pak di Kelurahan Tambun. Namun ya sampai sekarang juga kami, kalau tidak salah 2020 Pak, kami sempat mendampingi juga, ada tim turun untuk mengukur di mana saja yang perlu dibuatkan tanggul. Kami sempat hadir itu hari mendampingi mereka. Yang kami ukuri waktu itu kurang lebih 800 meter Pak, dari pekuburan umum sampai belakang Universitas Madako. Ya. Tapi sampai sekarang Pak belum ada. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, bersama kami di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana yang membahas topik tentang curah hujan tinggi, waspada kelurahan di wilayah Tambun. Sebentar kita akan lanjutkan lagi, namun setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Kamu kena banjir ya Pus, kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya Ca, habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah, jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana. Dan masih kita membahas topik tentang curah hujan tinggi, waspada banjir di Kelurahan Tambun, Kabupaten Toli-Toli. Dan tak terasa di bagian akhir ini kita ingin mendengarkan penyampaian sekaligus catatan-catatan penting untuk mendengarkan solusi-solusi terbaik untuk meminimalisir potensi bencana yang melanda wilayah Kelurahan Tambun. Yang pertama saya ke Pak Lurah ini. Ya, Pak Lurah, dahulunya kita tahu bersama Kelurahan Tambun ini menjadi salah satu wilayah rawan banjir di Toli-Toli ini Pak. Bisa digambarkan apa yang ingin Anda sampaikan di bagian akhir ini
sekaligus closing statement Anda berkaitan dengan meminimalisir bencana banjir yang sudah menjadi langganan terjadi di wilayah Kelurahan Tambun. Silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Bung Jasmin. Jadi Kelurahan Tambun ini untuk meminimalisir bencana yang ada, terutama kami atas nama pemerintah Kelurahan Tambun mengharapkan yaitu bagaimana kepedulian khusus kepada Kelurahan Tambun, yaitu untuk bagaimana meminimalisir yaitu supaya tidak terjadinya bencana. Salah satunya adalah yaitu bagaimana adanya pembuatan talut sungai. Kenapa? Ini talut sungai pernah kami sudah usulkan di provinsi, dalam hal ini berkat sumber daya alam di provinsi, yang pada waktu itu 2022 itu dari provinsi langsung turun untuk memantau yaitu keadaan di Sungai Kelurahan Tambun. Ya. Kemudian pada waktu juga kami telah buat yaitu proposal supaya diadakan pembuatan talut, yaitu dalam hal ini mungkin bronjong. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Harapan saya bagaimana supaya Kelurahan Tambun itu dapat perhatikan khusus bagaimana untuk supaya tidak terjadi lagi yang namanya banjir. Baik, saya ke Pak Abdullah. Pak, apa yang menjadi penyampaian akhir dari Pak Abdullah sebagai Kepala BPBD Kabupaten Toli-Toli terkait penanganan banjir di Kelurahan Tambun? Ya, terima kasih Pak Jasmin. Untuk sekian kalinya, pertama saya sangat salut kepada pemerintah daerah Tambun. Dulu berapa tahun lalu memang ini daerah rawan banjir. Saya pernah lewat di depan lapas ini, dulu sampai motor saya rusak Pak, nggak bisa lewat karena banjirnya lumayan besar. Alhamdulillah dengan teman-teman di Kelurahan Tambun ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Namun ini jangan juga dipertahankan, tapi harus ditingkatkan Pak. Yang pertama, lebih banyak berkoordinasi ke kita dengan teman-teman teknis. Kita juga menginginkan kolaborasi yang sangat-sangat lebih baik lagi. Pertama, kalau memang teman-teman pihak kelurahan kemarin belum terrespon soal pembangunan tanggulnya, talutnya, silakan menyurat ke kita, buatkan laporannya. Nanti kita akan sama-sama teman-teman tenaga teknis saya akan turun ke lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menginginkan di Kelurahan Tambun ini akan terbentuk kelompok tangguh bencana. Nanti kita akan berkoordinasi lebih banyak lagi Pak Lurah, dan harapan saya kepada masyarakat, mari kita jaga lingkungan. Ya. Terima kasih. Pak Zulkifli, di bagian akhir ini mungkin ada yang ingin sampaikan? Iya, baik. Bencana alam yang terjadi ini seperti yang disampaikan beberapa narasumber tadi, sebenarnya kalau kita mau tarik kesimpulan, khususnya di wilayah Baulan dan di Kelurahan Tambun ini lebih besar pengaruh dari tangan-tangan manusia. Kenapa? Terjadinya kerusakan alam ini kan memang karena ulah manusia juga. Makanya kalau dari saya juga, dari Pak Kalak, dari BPBD sendiri, tentu statement selalu kami sampaikan bahwa kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Kalau alam baik, pasti yang terbaik juga akan diberikan kita, karena alam sudah rusak Pak. Jadi yang rusak-rusak juga yang dikasih ke kita. Nah, saya kira kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Baik, Pak Rusdi, sebagai tokoh masyarakat, apa harapan Anda kepada pemerintah kelurahan, BPBD, termasuk masyarakat yang mendengarkan siaran RRI di Dialog Kentongan ini mengenai penanganan banjir di Kelurahan Tambun? Silakan Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk kami Pak, masalah penanganan banjir ini, karena di Tambun ini persoalan sungai ini Pak, yang ada di Tambun ini hanya ada meliputi beberapa desa juga, khususnya dari Buntuna, Pangi dan Dakitan. Jadi rata-rata air yang menjadi beban di Kelurahan Tambun ini yaitu air seperti banjir kiriman Pak. Jadi bila mana deras air hujannya di bagian hulu sana, khususnya di wilayah Batu Bota sana, Desa Dakitan, kami sini sempat was-was lagi karena terjadi nanti seperti di Jawa sana Pak, banjir kiriman.
Makasih Pak. Ya, baik pendengar pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk dialog kentongan Radio Tanggap Bencana saat ini sudah membahas topik tentang curah hujan tinggi waspada banjir di Kelurahan Tambun, sudah membahasnya dan menghadirkan beberapa poin yang mungkin bisa menjadi perhatian serius bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Tambun ini bersama narasumber yang ada pihak BPBD Kelurahan Tambun dan juga tokoh masyarakat. Dan akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Dialog Kentongan. Saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Telah Anda ikuti acara kentongan dengan topik curah hujan tinggi, waspada banjir di Kelurahan Tambun, langsung dari kantor Kelurahan Tambun, Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih dan sampai jumpa.